Saya berulang kali mengatakan, kalau kalian sekarang sedih, ada kesedihan sedikit saja dalam dirimu hari ini, saat ini, berarti kalian gak ada di sini. Kalian sedang hidup dalam kenangan. Pasti kalian sedang hidup di masa lalu. Dan kalau sekarang kalian cemas, takut, kalian juga gak ada di sini. Berarti kalian sedang ada di hari esok. Pikiranmu sedang bergerak ke masa depan. Karena ciri orang yang hadir di sini saat ini, wajahnya damai, totalitas, hadir sepenuhnya di sini bersama Dia yang maha meliputi dirinya. Energi ilahi tanpa batas, kecerdasan semesta tanpa batas yang ada di sini. Ini adalah energi, getaran, frekuensi yang memberikan kehidupan pada seluruh manusia. Oleh karena itu, ada kata-kata bagus yang disampaikan leluhur kita. Indit kudu bari cicing, lumampah tengalengka. Indit tapi cicing, lumampah tapi tengalengka. Indit kudu bari cicing artinya pergi tetapi diam, pergi tetapi duduk. Siapa yang pergi? Yang pergi adalah kesadaran kita melakukan proses transformasi dari kesadaran yang paling rendah setahap demi setahap sampai menuju puncaknya kesadaran. Itu yang harus pergi. Dan untuk mengantarkan kesadaran sampai di puncaknya kesadaran, syaratnya justru harus cicing, harus diam. Yang kedua, lumampah ulah ngalengkah, berjalan tetapi jangan melangkah. Jadi orang-orang yang sibuk tubuhnya, sibuk pikirannya, bisa jadi gak kemana-mana sebetulnya kedewasaannya. Dan jangan mengira orang yang duduk tubuhnya, duduk pikirannya, malah justru dia sedang melakukan perjalanan jauh ke dalam dirinya. Makanya perjalanan ke dalam diri sejengkal saja mungkin tidak akan cukup waktu hidup kita. Tapi perjalanan keluar 1000 kilo dengan kecepatan tertentu bisa dicapai dalam waktu beberapa jam saja. Itulah bedanya perjalanan keluar dengan perjalanan ke dalam. Para sahabat, ada pepatah Sunda bagus sekali. Mohon maaf kalau terlalu kecil, ini belum saya edit. Maaf kalau kata-katanya seadanya. Lamun sia hayang indit ka kuburan Semar, inditna kudu bari cicing, lumampahna ulah ngalengka. Sanajan indit ka mana-mana tapi hate cicing, panteng eueuh deui sembaheun angin Gusti. Ini dalam bahasa yang sederhana, ini yang disebut dengan mindfulness. Ini bahasa kerennya mindfulness. Jadi hadir di sini, saat ini, sekarang. Nah, ini ada dua kata yang penting, kuburan Semar. Siapa Semar dan mana kuburannya? Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang, mohon maaf, sedikit kurang akal. Agak sopan saya hari ini nih. Karena kalau nyebut bodoh kan kurang sopan. Sedikit kurang akal. Orang-orang yang semacam ini tunjukkan saja. Tuh di ditu aya kuburan Semar, pasti dijarahan. Pasti didatangan. Dia tidak sadar kalau Semar itu adalah simbolisasi. Semar itu adalah simbolisasi. Leluhur kita itu saking hebatnya
menyampaikan pesan kepada kita anak cucunya itu menggunakan bahasa simbolik. Oleh karena itu, hari ini saya akan bicara tentang Semar. Di mana kuburan Semar? Ya di sini. Siapa Semar? Ya ini. Pertanyaan tentang man robuka, siapa Tuhanmu? Bukan di kuburan tanah. Gak ada kerjaan tuh malaikat. Udah mati ditanya-tanya. Dan selama ini kita percaya sama itu. Padahal pertanyaan siapa Tuhanmu di sini. Di sini. Man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia lebih buta di akhirat dan jalannya lebih sesat. Barang siapa yang tidak bertemu dengan diri sejatinya di dunia, dia juga tidak akan pernah bisa pulang ke kampung asalnya di akhirat. Karena syarat untuk bisa ke sana harus bertemu di sini. Siapa yang tidak berjumpa dengan jati dirinya di sini, dia juga tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhannya, tidak akan bisa memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing panggih heula jeung kuburan Semar. Mun bisa kudu panggih jeung Semarna. Itu. Apa sih sesungguhnya Semar itu? Ini hebatnya leluhur kita di Tatar Parahiang. Ternyata Semar itu S-nya syahadat kudu nyaho hartina. Syahadat itu harus mengerti maknanya. Siapa yang belum tahu gambaran Semar? Dan Semar itu telunjuknya selalu begini. Betul? Betul? Dan semua orang Islam kan sholat juga pakai gini. Kayak gini. Jadi sebetulnya Semar itu sudah gini dari dulu. Dan Semar itu ngerti apa artinya ini. Sebaliknya, orang yang sok suci, sok beragama terkadang merasa diri paling benar ketika ditanya, kenapa kamu sholat begini? Bingung. Dan kenapa mengacungkan ini tepat saat membaca syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini yang diacungkan. Terus apa hubungannya ini dengan syahadat? Kalau terus dicuk-cuk galurnya, ditanya lebih dalam, bingung. Karena saya sudah melakukannya. Banyak sekali orang yang datang menemui saya, bahkan mengatakan dirinya tokoh, muridnya banyak di mana-mana. Saya nggak tanya yang susah-susah. Kalau Anda sholat begini nggak? Iya begini. Buat apa? Semua jawabannya dati dituna kayak gitu. Boro-boro mendekati pendekatan saintifik secara ilmiah, gak bisa menjelaskan. Dan kenapa diacungkan tepat pada saat baca syahadat? Naon atuh syahadat teh? Kan syahadat itu urusan dengan proses menyaksikan. Syahadat itu urusan dengan penyaksian. Dan yang boleh untuk bersaksi hanya mereka yang sudah menyaksikan. Yang tidak menyaksikan, kalau dia bersaksi, bohong persaksiannya. Kalau ada orang dimintai saksi pada suatu peristiwa di kantor polisi, pasti polisi itu akan mencari saksi yang ada di TKP, yang menyaksikan peristiwa. Gak mungkin polisi tiba-tiba mengambil orang yang di luar TKP, yang tidak menyaksikan. Karena mereka yang tidak menyaksikan tidak mungkin bisa bersaksi. Menyaksikan dan bersaksi alatnya beda. Menyaksikan itu pakai alat untuk menyaksikan, namanya mata. Mata ada dua, satu mata lahir, satu lagi mata kolbu. Bersaksi sama. Hasil penyaksian mata lahir
dipersaksikan oleh mulut. Hasil penyaksian mata batin, mata kolbu, sama meluncurnya lewat mulut. Jadi mulut itu alat untuk bersaksi, bukan alat untuk menyaksikan. Menyaksikan tidak mungkin pakai mulut dong, harus pakai mata. Tapi mata yang ini hanya sebangsa kornea mata, hanya daging, hanya menyaksikan yang bersifat materi, karena ini materi. Dia yang imateri tidak mungkin disaksikan oleh materi, harus disaksikan oleh yang imateri. Maka sudah disediakan oleh Allah ya dalam diri setiap manusia. Makanya beruntung yang jadi manusia kalau tahu keunggulan dia sebagai manusia. Rugi jadi jelema, mente apal naon unggul dan jelema. Jadi Semar itu esnya adalah syahadat kudu nyaho hartina, harus mengerti makna syahadat. Karena syahadat itu bukan ucapan, syahadat itu adalah pengalaman, pengalaman spiritual. Lucu kan? Tiba-tiba bilang, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kapan kau menyaksikannya? Sembarangan. Lalu yang kedua, eling ka Gusti Allah nu utama. Selalu sadar dan ingat kepada Allah, itu yang terpenting. Dan tidak mungkin bisa eling kalau esnya belum dicapai. Banyak sebetulnya sudut pandang tentang Semar, tapi saya melihat dari sudut pandang tradisi leluhur kita di Nusantara ini, luar biasa. Kalau syahadatnya belum tercapai, hanya sebatas kata-kata, tidak mungkin kita bisa eling. Karena eling itu ada syaratnya. Syarat sahnya eling harus tahu. Betul? Ini ngaji agak serius hari ini. Maka begitu dia sudah syahadat yang sempurna, maka dia kemudian menjadi eling. Makanya hampir semua perintah haji diakhiri dengan zikir. Coba lihat di ayat Quran. Fa iza qadaitu manasikakum fazkurullah. Hampir semua perintah haji dipungkas dengan perintah ingat kepada Allah. Berarti haji itu sesungguhnya berkunjung ke rumah Allah untuk bertemu Allah supaya kita bisa ingat kepada Allah. Makanya haji ada dua, ada yang syariat, ada yang hakikat. Yang syariat ya tentu saja melaksanakan ibadah yang syariat. Betul itu bagus, silakan. Asal mengerti. Karena di balik syariat ada simbol-simbol hakikat yang harus diterjemahkan ke dalam perjalanan haji yang sesungguhnya. Karena haji yang sesungguhnya pergi ke kuburan Semar. Apa? Manunggaling kaula Gusti. Jadi tidak mungkin seseorang bisa mencapai manunggaling kaula Gusti kalau tidak ada wali dengan syahadat. Syahadat dulu, eling, baru manunggal. Sebetulnya Allah tuh sudah manunggal sekarang ini. Cuman kita tidak sadar kalau dia manunggal dengan kita. Yang hilang pada diri kita adalah kesadaran kalau Allah bersama kita. Itu saja yang hilang. Karena kitanya amnesia. Lalu apal kadiri anu pasti. Jadi kalau sudah syahadatnya sempurna, elingnya sudah sempurna, manunggalnya sudah sempurna, berikutnya pasti apal kadiri nu pasti. Mengenal diri sejati secara pasti. Bukan katanya, bukan cek jeung cenah, tapi pasti. Begitu seseorang sudah mencapai sema ini baru sema, maka puncak dari sema adalah R. R itu adalah rasa
kudu peka kasasama. Rasa kemanusiaan, tenggang rasa, inilah sebetulnya hasil dari sebuah kaji diri. Makanya puncaknya hasil kaji diri adalah bagaimana kita bisa melihat seseorang itu memperlakukan orang lain. Ketika dia mampu memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, ini hasilnya. Bukan ngitung rakaat, bukan ngitung pahala, bukan merasa dirinya paling banyak tabungan akhiratnya, bukan. Kelihatan di dunia. Ciri orang yang sudah sukses ngaji diri, dia itu mampu memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Ini bisa dibuktikan. Semua hadis Nabi tentang iman tidak ada yang urusannya dengan ritual. Tidak disebut orang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya kelaparan. Makanya saya bikin namanya BSI Peduli. Ayo sama-sama kita. Yang semut-semut, yang gajah-gajah, jangan bohongin diri sendiri. Banyak di sekitar kita orang-orang yang perlu kita tolong. Tadi malam saya ngasih pelatihan di kelas holistik. Saya tanya, uangmu, rumahmu, hartamu ditaruh di mana selama ini? Di bank? Nanti kalau bank ada resesi, bingung juga. Tulisannya ada, duitnya nggak ada. Tuh, taruh di rumah, kena banjir, kena longsor, hancur tuh ke bawah. Ada satu pesertanya nanya sama saya, kalau gitu di mana tempat meletakkan harta yang paling aman? Di surga. Bingung kan? Gimana caranya? Harta yang kita punya gunakan untuk membahagiakan orang. Dan yang kita gunakan membahagiakan orang berarti itu sudah ditaruh di surga. Tidak akan kena karat, tidak akan kena ngengat. Bahkan pencuri pun tidak akan bisa mencurinya. Itulah cara naruh harta yang benar. Saya mengajak ini saja, harus terus menerus diingatkan. Karena kita tidak sadar bahwa sebetulnya semua yang ada di tangan kita adalah pemberian. Dan jangan merasa berjasa kalau kita memberi, karena semua yang di tangan kita adalah pemberian. Dan sudah selayaknya semua pemberian dari Allah diberikan kembali. Ada yang salah. Karena selama ini kita selalu mengucapkan terima kasih. Harusnya kasih terima. Kasih dulu, baru terima. Lah ini kan terima kasih terus. Bahkan lupa kasihnya. Yang diingat cuma terimanya aja. Kalau soal menjumlah semua pinter, giliran membagi semua jadi panik dan kaku. Makanya saya tawarkan, mau gak hartamu, uangmu kita mulai sekarang kita taruh di surga. Biar tidak kecurian, tidak kena banjir, tidak kena bencana, aman di sana. Caranya gimana? Gunakan semua untuk membahagiakan orang. Inilah R. Jadi R itu adalah rasa, kudu, peka, kasasama. Jadi keberhasilan orang beragama, keberhasilan orang berspiritual itu cuma satu. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Kalau mata saja penuh dengan curiga, tidak ada rasa persahabatan, curiga saja kepada orang lain itu. Apa yang kita harapkan? Surga? Bahkan dalam satu kitab suci dikatakan, kamu tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu belum menjadi anak kecil. Syarat untuk bisa melihat kerajaan Allah itu, kamu harus jadi anak kecil. Anak kecil itu main, berantem, nangis-nangisan. Sejam sudah akur lagi. Gak kayak kalian. Bertahun-tahun dendam itu dipelihara. Makanya kayak gini-gini nih susah masuk surga. Yang bisa masuk surga itu yang bisa seperti anak kecil. Tua, bangka,
dendaman, kepala pusing, mah, diabetes, cara rangkel. Itu sedikit tuh banyak alarm yang sudah hidup dalam diri kita. Eta teh sababna ti mana? Kebencian, kemarahan, kesedihan yang terus menerus diulang-ulang. Itu yang menyebabkan tubuh kita menjadi kehilangan gairah. Habis duduk berdiri nyengir. Jalan oleng. Baru sebentar jalan secara rangkel. Hayo we diurut. Padahal sumber awalnya apa? Sumber masalahnya adalah pikiran, sumber masalahnya adalah jiwa, sumber masalahnya adalah mental. Itu. Ngerti sekarang Semar? Syahadat harus sempurna. Syahadat sempurna, elingnya sempurna. Eling itu bahasa agamanya kan zikir. Disuruh zikir malah nyebut, gak nyambung. Kalau udah nyebut ribuan, rasanya sudah zikir. Zikir mah wah sorana, jempling we. Kalian ingat orang tua sekarang? Itu kan gak ada suaranya, jempling we. Teta zikir mah. Dan zikir tuh gak usah pakai speaker. Karena kita tuh gak belajar serius. Tidak bisa membedakan mana mengingat, mana menyebut. Eta tiba heula can bisa ngabedakeun. Nyebut, disebut, ingat coba. Apa tuh pasalia itu? Lucu nggak? Lucu nggak? Siapa yang lucu? Ya kalian. Inilah Semar. Kelihatan? Apakah ada makhluk seperti ini dulu? Nggak ada. Ini adalah simbolisasi dari leluhur kita tentang orang yang sudah mencapai kesejatian diri, yang sudah bisa melakukan yang 5 tadi. S-nya sudah, E-nya sudah, M-nya sudah, A-nya sudah, R-nya juga sudah. Maka diwujudkan seperti ini. Wajahnya putih. Saya cari gambar ini setengah mati. Karena gambar yang ada beredar itu sudah dirubah oleh orang-orang yang gak ngerti maknanya. Ada Semar, nyungcungnya gak ada. Ada Semar, wajahnya gak putih lagi. Ada Semar pakai baju. Ya Allah. Semar tuh gak pakai baju. Ini bukan baju hitam. Ini kulitnya hitam. Legam, terbakar matahari. Karena Semar mah gak manja. Dikit-dikit ke dokter. Jerawat satu aja ke dokter. Itu. Nah ini simbolisasi dari apa? Wajahnya putih, telunjuknya begini. Lihat telunjuknya Semar. Maaf ya, kayaknya Semar itu dari dulu syahadatnya udah luar biasa. Sholatnya juga sudah luar biasa. Ininya sudah, isyarat ininya juga sudah diberikan. Kayaknya beruntung kalian yang sudah tahu mengerti ini. Pelihara itu. Hanya kalian manusia yang diberikan itu. Di luar itu gak ada yang diberi. Makanya manusia yang sudah diberi tahu jalan meniti ke dalam diri tapi tidak ngelakoni dengan sesungguhnya, maka kata Quran, aku kutuk dia jadi kera yang amat hina. Itu bahasa Quran.
Nah, terus apa sesungguhnya pesan yang ingin saya sampaikan? Nanti terakhir saya bahas dulu ini. Pesannya apa hari ini kita ngaji? Kenapa judulnya? Ketika berhenti pergi, maka kita akan tiba. Coba lihat tuh orang yang bepergian tergesa-gesa. Pengen pergi ke satu tempat naik sepeda motor, ngebut-ngebutan, salib kiri, salib kanan, salib ngajoprak tadi jalan. Dan Nabi kemana-mana. Itulah kita selama ini. Selalu mengikuti pikiran kita, selalu mengikuti diri palsu kita, selalu ingin cepat. Belajar dengan saya ingin cepat bisa. Belajar dengan saya ingin cepat sampai. Sampai ke mana? Belajarlah, lihat dari pohon. Tidak tergesa-gesa, tetapi sampai. Betul? Lihat tuh pohon bambu. Tumbuh pelan-pelan. Saking pelannya dia tumbuh sampai kita tidak bisa melihat kalau dia sedang tumbuh. Tahu-tahu setahun, 2 tahun dituar tuh. Dipotong. Dia ngasih manfaat jadi saung. Dia ngasih manfaat jadi calung. Dia ngasih manfaat banyak dalam kehidupan. Bambu dari mulai akarnya sampai pucuknya nggak ada yang tidak terpakai. Semuanya terpakai. Dan semua dipersembahkan buat semesta, tidak buat dirinya sendiri. Yang lucu kan manusia. Tidak ada pengabdiannya, tidak ada kebaikannya, tetapi selalu memimpikan tempat istimewa setelah kematian. Itulah manusia. Pala percaya deh. Pohon pisang menghasilkan buah pisang, tidak pernah saya tanya, sang, nanti kalau kau mati, kau masuk surga, masuk neraka? Ngejawab tuh pohon pisang, emang gue pikirin katanya. Begitu besar pengabdiannya, tidak pernah memikirkan tempat istimewa setelah mengabdi. Beda kan manusia. Nyumbang 500 kencling surga. Oh Kaira. Apa sesungguhnya Semar itu? Semar adalah simbol manusia yang sudah mencapai kesejatian diri. Itulah pentingnya kita harus mencari kuburan Semar. Di dalam dunia wayang, Semar itu adalah pewarisah kerajaan yang menguasai 3 alam. Yang pertama menguasai alam Mayapada, dunianya para dewa, alam-alam lahut, alam-alam jabarut, alam-alam tinggi. Penguasanya Semar. Siapa Semar sekali lagi? Simbol manusia yang sudah mencapai kesejatian diri. Maka siapapun manusia yang sudah mencapai kesejatian diri, dia menjadi penguasa 3 alam. Bahkan para dewa pun sujud pada manusia begitu. Makanya orang-orang yang mengerti menjadi manusia lebih istimewa daripada menjadi dewa. Karena ada gunanya dalam kehidupan. Yang kedua, penguasa alam Mayapada. Itulah yang disebut dengan dunia manusia. Yang ketiga, penguasa alam Arcapada, dunia bawah. Jadi walaupun dia menguasai 3 alam, tetapi Semar lebih memilih untuk hidup di alam Mayapada, dunia manusia. Disitulah unggulnya manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. 7 martabat alam hanya ada pada diri manusia. Alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah, alam amsal, alam ajsam, sampailah alam insan kamil. Makanya ketika jadi manusia, kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, kesempatan untuk bertemu dengan jati diri, disitulah keunggulannya manusia.
Semar memilih tinggal di dunia manusia. Bahkan di dunia manusia beliau memilih sebagai orang miskin. Di dunia manusia beliau memilih sebagai orang miskin, rakyat kelas bawah. Ia memilih jalan hidup sederhana daripada menduduki kursi kekuasaan kerajaan. Padahal kalau mau dia penguasa 3 alam, tetapi lebih baik menjadi orang biasa. Menjadi orang biasa itu luar biasa karena sedikit yang menginginkannya. Menjadi orang luar biasa itu biasa karena banyak yang menginginkannya. Kalau saya di pengajian ini mengajarkan yang luar biasa, misalnya kalian kalau ngaji dengan saya nggak mempan disilet, pasti masjid ini penuh tiap hari. Dan kalau dagang, kalau udah ngaji dengan saya nggak ada ruginya. Ini pasti sampai halaman depan penuh. Betul? Yang saya ajarkan kan yang sebaliknya. Kalian kalau dilempar batu akan berdarah. Kalian kalau dagang kadang rugi kadang untung. Kalian harus bisa menerima dua-duanya. Makanya segini aja yang datang. Gak ada yang menarik. Saya juga gak tahu kalian kenapa tertarik datang. Padahal gak ada yang menarik di sini. Kalau saya ngajarkan, kalau kamu ya ngaji dengan saya bisa nyumput di Nucaang, teu katingali. Oh, pasti yang daftar banyak. Pengen punya ilmu begitu? Pengen? Kalau kalian sudah punya niat pengen punya ilmu gitu, di dalam dirimu sudah ada niat jahat. Karena ilmu yang semacam itu kebanyakan digunakan untuk kejahatan. Kumaha carana supaya asup kabang bisa ngarampok, kan gitu. Teu kudu lewat pantau, tuyul ngaranna. Hayang jadi tuyul. Nah ilmu tuyul kayak gini malah banyak penggemarnya. Menjadi orang biasa, hidup biasa, menerima semua kenyataan apa adanya, jarang yang mau. Padahal Nabi Muhammad saja oleh Allah dikatakan, kul innama ana basyarum mislukum. Hai Muhammad, sesungguhnya kamu manusia biasa seperti yang lain. Tokoh yang bernama Semar ini adalah salah satu tokoh dalam dunia pewayangan. Baik itu wayang golek maupun wayang kulit, sama ada Semar. Ini tokoh. Saya dari kecil itu penggemar wayang. Pokoknya kalau di kampung ada wayang golek, udah pasti dari siang itu sudah nyiapkan tikar, sarung, ya, bekal, ya, karena itu kan semalam suntuk itu, ya. Yang ditunggu-tunggu itu sebetulnya bukan cerita wayangnya, nggak tertarik saya. Yang ditunggu itu kalau Semar sudah datang dengan cepot itu. Karena di situ ada Janaka. Tahu Janaka? Apa Janaka? Apa? Ya bilang, kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak tahu. Janaka, jenaka, tahu enggak? Apa? Gurauan, guyonan, lucu. Kalian tuh enggak ada lucunya. Kalau ngejawab itu enggak ada lucunya, sembarangan. Janaka itu dari janaka. Jannah itu surga. Ka itu kamu. Janaka surgamu. Janaka, jenaka. Makanya syarat masuk surga harus jadi anak kecil. Anak kecil mah gak serius kayak kalian.
Makanya yang serius model kayak gini, loba penyakit. Makanya penyakit itu, keseriusan itu adalah penyakit. Terlalu serius. Orang pinjam uang, janji 3 hari, serius amat. 3 hari harus dikembalikan. Geus puguh susah. Teu bisa mulangkeun. Dipencet kudu bisa. Mun teu bisa dicarekan, disebut jalir janji. Terlalu serius. Kenapa sih mikirin duit segitu? Coba pikirkan yang akan dikasih Allah lebih dari itu. Arahkan pikiran ke Allah yang Maha Kaya. Doakeun supaya dia banyak rezekinya. Tong dipencet. Karena terlalu serius. Sampai putus hubungan. Ini kurang jenaka. Makanya orang yang tidak jenaka, apa jenaka tadi? Surgamu. Apa? Di mana surga? Di sini, saat ini, sekarang. Dan kalau kita terusir dari surga, kamana? Taeta. Makanya yang kurang jenaka, yang hidupnya terlalu serius, lihat itu. Wajahnya kayak habis terbakar, gosong. Itu yang namanya neraka itu. Neraka itu keseriusan. Terlalu serius. Muncak orang kitu kudu kitu. Muntek itu ulah. Ngaririweuh sorangan. Tah eta disebut nyiksa diri teh. Makanya setelah ngaji dengan saya ajak joget, nyanyi, seri. Baru kalian itu kelihatan jadi manusia. Dulu kayak uka-uka. Musik haram. Lamun musik haram atuh tong ngomong maneh oge. Ari eta sora lain musik. Apaan musik itu bunyi-bunyian. Setiap yang berbunyi itu getaran. Getaran yang merambat itu disebut gelombang bunyi. Gelombang bunyi terdiri rapatan renggangan disebutnya gelombang longitudinal. Gitu bahasa sekolah nama. Hari sora di mana? Apaan sora? Tapi pita suara bergetar. Ada udara. Musik bukan suara. Musik bukan suara. Musik. Kalau musik haram, geus maneh ge tong ngomong. Haram tah maneh ngomong. Terlalu serius. Musik haram, foto haram. Segala we haram. Luar biasa. Nih, Allah Maha Indah enggak? Allah Maha Indah enggak? Allah Maha Indah dan tidak mungkin Allah merampas keindahan dari semesta ini. Dia yang menciptakan keindahan. Masa dirampas oleh dia keindahan? Lah kalau semesta ini yang indah-indah dirampas sama dia, buat apa dia disebut Maha Indah? Gak ada musik, eueuh seuri, dunya teh keung jika kuburan. Mending kuburan Semar. Paham? Paham apa tidak? Kita coba analisa. Jadi Semar itu digambarkan berkulit hitam. Bukan berbaju hitam. Berkulit hitam. Wajahnya putih. Memiliki rambut, ada kuncungnya. Leluhur kita itu menciptakan sosok Semar pertama kali. Kunjungnya itu 99. Nu teu ngalarti ayeuna kuncungna hiji. 88. Karena 99 itu diambil dari Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Ajid Al-Jabar terus sampai As-Sobur. Di mana di tendeuna eta kuncung? Di gunung. Di puncak kesadaran yang tertinggi.
Maka siapapun orang yang sudah mencapai puncak kesadaran yang tertinggi, tahaluk bi ahlakilah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Asmaul husna sudah nyata dalam diri, lain diapalkan. Di sini. Dua saja, nggak usah 99. Apalkan apa? Wujudkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Awali kehidupan kita dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Isi hidup kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah beres semua kehidupan. Welas asih mah beres. Karena welas asih itu cahaya. Setiap cahaya datang, kegelapan sirna. Karena satu-satunya untuk menghilangkan kegelapan bukan menendang kegelapan, tetapi menghadirkan cahaya. Apa yang kita lakukan selama ini? Begitu kalian melihat kegelapan, kalian tendang kegelapan dengan cara kegelapan. Tambah poek. Jari tangannya mengepal. Nah, mengepal gini, mengepal. Nih, lihat saya. Kalau kita ngepal gini, mana yang paling banyak nunjuk ke kita? Kan ini. Yang nunjuk ke kita mati lu, nu ke batur mah hiji. Semar ngajarkannya begitu. Artinya ke sini, jangan keluar. Itu arti yang paling dangkal. Tapi arti yang paling dalam adalah temukan rahasia ini. Kalau sudah menemukan rahasia ini, kamu akan bertemu kuburan Semar yang hakikat dalam dirimu. Kamu akan menemukan pusat semesta dalam dirimu. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesaran Tuhan pada dirinya, Allahu Akbar, dia menemukan kebenaran. Jadi tokoh Semar itu merupakan gambaran manusia sejati yang telah mengenal jati dirinya dan telah mengenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Oleh karena itu, wujud, gerak, dan sifat. Wujud, gerak, dan sifat. Awas ya, wujud, gerak, dan sifat. Itulah yang ada di dalam dirinya Semar. Ada wujud, ada gerak, ada sifat. Semar tidak memakai baju. Pinggangnya memakai kain berwarna. Warna yang dipakai hitam putih, corak kotak-kotak. Hitam putih. Tahu bedanya hitam dan putih? Tahu apa tidak? Kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak. Bedanya apa? Hitam apa? Hidung. Putih mah bodas. Hitam dan putih. Nih kita belajar fisika sebentar. Putih itu disebut cahaya polikromatik. Sinar matahari warnanya putih. Kalau sinar matahari melewati kabut, uap air, kan biasanya muncullah yang namanya pelangi. Indah nggak pelangi? Indah. Apa pelangi itu? Pelangi itu sebetulnya sinar putih, sinar matahari memasuki uap air. Biasanya itu terjadi pada saat hujan poyan. Hujan tapi panas. Disitulah terjadinya pelangi. Jadi sinar matahari itu memasuki uap air, maka karena ada kerapatan udara yang berbeda, di situ terjadi yang namanya pembelokan cahaya, disebut peristiwa dispersi cahaya. Akibatnya apa? Cahaya polikromatik itu terurai menjadi 7 warna, 7 lagi.
merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. 7. 7 deui wae. Karena memang angka 7 ini menjadi simbolisasi alam, ya. Angka 7 ini adalah simbolisasi untuk menemukan rahasia alam. Jadi tidak heran kalau orang tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali mondar-mandir Safa dan Marwah, tidak heran. Kalau melempar jumroh dengan 7 batu, tidak heran. Yang heran tuh yang gak ngerti-ngerti. Hayo, bolak-balik ke ditu. Heran. Gak pernah nanya kenapa 7. Saya pernah nanya seseorang, sehabis sa'i. Saya tanya, Bapak sudah berapa kali datang ke sini sa'i? 11 kali coba. Saya rindu sekali katanya ke Mekah. Apa yang Bapak rindukan? Es kopior katanya. Saya pikir yang dirindukan itu rasa ketika sa'i. Saya tanya, Pak, tadi waktu sa'i, waktu lewat lampu hijau, Bapak ngapain? Lari. Nah, make lompat. Hari ibu mah jalan dari orang nege gitu. Cuma gitu aja, laki-laki lari, perempuan jalan. Ditanya apa maknanya? Enggak ngerti. 11 kali. Bagus sih, berarti kan pengalaman makan nasi kebulinya udah dalam. Es kopiornya kan luar biasa. Apalagi es kopior Jabal Uhud, wah itu enak sekali. Jadi putih itu apa? Putih itu adalah cahaya polikromatik. Di dalam warna putih ada 7 warna. Makanya putih itu ya disebut warna. Hitam bukan warna. Awas ya. Putih itu adalah warna. Putih itu cahaya. Hitam itu bukan warna. Hitam itu bukan cahaya. Merah warna, jingga warna, biru warna, kuning warna, hijau warna, tapi hidung bukan warna. Jadi apa maknanya sarungnya Semar itu? Di kehidupan ini cuma 2. Kehadiran cahaya atau ketidakhadiran cahaya. Makanya hitam itu disebut ketiadaan cahaya. Nah makanya putih dilambangkan dengan kesucian, hitam melambangkan kegelapan, kejahatan. Jadi apa jahat itu? Jahat itu sebetulnya karena ketiadaan cahaya. Jadi orang berbuat jahat karena ketiadaan cahaya, itu saja. Tidak hadir Allah, tidak dirasakan kehadiran, itu yang membuat orang jahat. Suka pakai baju putih? Suka? Kapan? Biasanya kalau ada acara-acara yang dianggap suci, bukan? Betul? Iya, pengajian, sholawatan pakai warna putih. Tahu maknanya? Orang yang sudah pakai baju putih artinya siap menerima semua warna. Iya mah bajuna bodas tapi ngerasa benar sorangan. Tak iya pasal lihat teh. Merasa benar sendiri, yang lain salah. Padahal kalau dia sudah pakai baju putih, sudah suci, artinya orang suci itu sudah bisa menerima semua warna, menerima semua orang lain apa adanya. Itulah ciri orang suci. Makanya orang suci mah begitu. Tara punungan, tara baperan, karena sudah bisa menerima semua warna. Ukur orang dari ukuran orang. Eta bodas teh, kartos. Nanti kalau pakai baju putih, awas, ada tanggung jawab. Gitu. Makanya saya jarang menyuruh kalian pakai baju putih. Gak apa-apa warna-warni aja. Karena saya senang warna-warni. Sebenarnya saya nggak suka seragam. Saya nggak suka seragam. Karena seragam itu ciptaan manusia. Allah menciptakan semesta ini warna-warni. Nusok hayang saragama jelema.
Tiap aya acara saragam. Tah ieu loba teuing make saragam teh jadi ngewa ka batur. Nu beda saragamna tolol. Makanya tong mineng teuing make saragam. Jadi ya sarungnya warna hitam putih. Corak. Karena hidup itu corak. Kita dalam hidup itu cuma satu kok, disuruh untuk belajar menerima dan menghargai perbedaan. Karena hidup itu corak. Semar selalu bawa kantong, selendang. Isinya bukan HP kayak kalian. Kantongna Semar mah kosong. Karena Semar itu selalu kosong. Kosong. Makanya kosong aja. Karena kosong mah gampang dia si anak. Mau belajar dengan saya kosong. Mau naik gunung supaya gampang kosong. Ya mau naik gunung pakai rangsel. Segala dibekalan. Atuh berat. Napas pendek. Ari babawaan loba. Suka naik gunung. Naik gunung. Dan kalau naik gunung, perhatikan saya. Kalau naik gunung, jangan buru-buru menyatakan sudah lihat pemandangan indah, mun can nepi ka luhur mah. Naik gunung itu bisa lewat jalan yang berbeda. Tapi kalau sampai di puncak yang sama, pemandangan nama sarua. Di situ kita akan bertemu yang namanya toleransi. Di situ akan bisa menerima perbedaan. Mun geus nepi ka puncak. Tah ieu nu nanggung teh. Asa jalan pang benerna can nepi ka puncak geus pengumuman. Oh, kaula geus ningali pemandangan endah pisan. Kakara oge 2 kilometer. Tahu enggak? Sebelum sampai di puncak tidak akan bertemu dengan orang lain yang berbeda jalan. Karena kalau kita belum sampai di puncak, belum sampai di titik. Makanya lihat nasi tumpeng. Tumpeng itu apaan kerucut. Tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, tarik sampai di puncak. Puncak itu pertemuan semua jalan disebut titik. Ada titik ayana di mana? Tadi dina huruf ba. Makanya anyangan kuburan Semar. Me panggil jeung nun ke titik na hiji ngan di jero ayeuna mah. Keun lieur-lieur sekalian. Makanya Semar itu perhatikan jalannya Semar. Ada yang bisa mempraktekkan? Tuh. Cenah sok nonton wayang. Ari lempangna Semar kumaha? Lempangna Semar. Lempangna Semar. Salengkah. Salengkah. Salengkah deui ka tukang. Maka Semar itu selalu kiri, kanan, belakang. Kiri, kanan, belakang. Apa pelajaran dari Semar? Kalau orang yang sudah mencapai sejatinya diri, rurat reret, ningali kiri kanan, bisa aya tulunganeun, bisa aya batur nu susah. Nah ngareret ka tukang, belakang itu adalah sarana untuk belajar. Supaya saat ini kita melakukan perubahan agar masa depan menjadi lebih baik. Jadi depan mah nggak usah ditinggali. Tinggali ka tukang, pelajaran apa yang didapat? Omean ayeuna. Ayeuna omeanganana. Masa depan nggak usah direret, pasti alus mun diomean ayeuna. Karena kita itu kalau ada pelajaran seperti itu nggak pernah belajar.
Ya, begitu nonton wayang resep teh guyona we. Makanya pengajian yang goyonya banyak, pasti mustaminya banyak. Betul nggak? So, penceramah anu timimiti ceramah seserian terus pasti seueur nu sumping. Betul nggak? Apa bagus itu? Bagus. Ngan menang seri wungkul. Kayak di sini serina aya. Betul? Cerikna aya. Aya corak. Tong seri wae. Komo seserian sorangan